Shalom rekan-rekan sekalian, sekali lagi saya bersyukur untuk sebuah kesempatan untuk boleh membagikan dan kita boleh belajar firman Tuhan bersama-sama saat ini. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita, sudah sampai di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-17. Nah, saya ajak terlebih dahulu kita membaca ayat ini ya, Matius 5 ayat 17 sampai 19. Firman Tuhan berkata demikian, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga." Sampai di sana saja pembacaan kita pada saat ini. Nah, ketika kita melihat bagian ini, terkadang ada beberapa orang yang memiliki satu pemikiran yang keliru atau asumsi yang tidak benar. Yang pertama adalah, di dalam bagian ini seolah-olah kita melihat kayaknya ketaatan menjalankan Taurat itu menjadi kunci keselamatan. Nah, beberapa orang ketika melihat tulisan Yesus, barang siapa yang menuruti dan melakukan serta mengajarkan hukum Taurat, maka dia ada di tempat kerajaan sorga yang paling tinggi. Nah, hal ini akan membawa kita kepada kekeliruan yang kedua. Nah, orang Kristen pada waktu membaca bagian itu berpikir bahwa Yesus sama Paulus ini konsepnya beda nih soal hukum Taurat. Di mana Paulus itu meniadakan, hukum Taurat nggak menyelamatkan, jadi nggak usah taat, begitu. Lalu Yesus ini justru memegang hukum Taurat. Nah, jadi dua asumsi yang keliru inilah yang kita akan bersama-sama mencoba untuk membahasnya. Apa yang dimaksud oleh Yesus di dalam bagian ini tentang sikap terhadap hukum Taurat? Kita akan masuk dulu dan bahas dari ayat yang pertama, yaitu ayat yang ke-17 ini. Di dalam bagian ini jelas dikatakan, janganlah kamu menyangka. Nah, kenapa keluar kata janganlah kamu menyangka? Karena beberapa orang yang mendengarnya mungkin berpikir Yesus ini datang sebagai seorang guru yang berhikmat. Dan guru yang berhikmat ini ingin membelokkan orang untuk tidak taat pada Taurat. Nah, seperti yang kita sudah baca minggu yang lalu ya Bapak Ibu. Minggu yang lalu kita belajar tentang garam dan terang dunia. Yesus mengatakan kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang di atas gunung tidak mungkin tersembunyi dan seterusnya. Nah, pada waktu Yesus menyampaikan kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia, yang Yesus ingin katakan jadilah berbeda, kurang lebih seperti itu. Nah, di benak beberapa orang Yahudi dan terutama orang Farisi dan ahli Taurat, mereka menguji seseorang nabi atau seorang guru itu dilihat dari sikapnya terhadap hukum Taurat. Jangan-jangan guru yang katanya berhikmat ini, dia akan menunjukkan keberbedaannya dengan cara sikapnya menolak Taurat. Jadi Bapak Ibu, orang-orang Yahudi, terutama ahli Taurat dan orang Farisi, menguji seseorang nabi ataupun seorang rabi, seorang guru, itu benar atau tidak, biasanya alat ukurnya ada dua. Yang pertama adalah dilihat dia ini menubuatkan sesuatu, itu terjadi atau enggak. Nah, itu ciri khasnya. Kalau misalnya dia mengatakan satu nubuat dan tidak terjadi, biasanya akan langsung dicap sebagai nabi palsu. Karena asumsinya nabi itu mendapatkan message dari Tuhan dan Tuhan tidak mungkin salah. Itu alat uji pertama mereka. Nah, alat uji keduanya adalah bagaimana sikapnya terhadap hukum Taurat.
Karena mereka percaya hukum Taurat itu Tuhan yang memberikan kepada bangsa Israel yang adalah orang Yahudi, maka tidak mungkin Allah itu menghilangkan hukum Taurat. Karena nanti akan kontradiksi dengan sikap Allah itu sendiri. Nah, ketika Yesus mengatakan kamu adalah garam dan kamu adalah terang, jadilah berbeda, kamu harus memberikan pengaruh. Nah, pengaruh yang Yesus ingin katakan bahwa janganlah kamu pikir aku datang ini untuk meniadakan. Jadi keberbedaan yang Yesus ingin tunjukkan adalah dengan tetap menghargai Taurat. Begitu. Jadi Yesus ingin menyampaikan di dalam bagian ini, janganlah kamu sangka. Karena ada beberapa orang yang menyangka, kalau mau jadi berbeda, tolak hukum Taurat. Bukan itu poin Yesus. Makanya Yesus menekankan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan aku datang untuk menggenapinya. Menggenapi ini juga bisa diartikan aku itu mewujudkannya, aku ini melakukannya. Nah, sekarang kita lihat penggenapan Taurat yang dimaksud itu apa? Yang dimaksud oleh Yesus, aku datang untuk menggenapi. Menggenapinya seperti apa? Dia menggenapi dengan cara dia melakukan esensi-esensi di dalam hukum Taurat. Sekali lagi saya tekankan kata esensi. Kalau kita pelajari bersama-sama, ya, hukum Taurat itu sebenarnya dibagi menjadi 3 kategori. Di dalamnya selalu ada terkandung hukum sipil, ada hukum ritual, ada hukum moral. Jujur saya katakan beberapa tahun yang lalu sebelum saya belajar lebih dalam, awal mulanya saya berpikir adalah 3 kategori hukum Taurat, itu yang masih berlaku itu cuma hukum moral. Sementara sipil dan ritual itu tidak lagi dilakukan. Tetapi ternyata setelah saya mempelajari lebih lanjut, saya salah, Bapak Ibu. Ternyata kalau kita melihat hukum-hukum yang tertulis di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Ulangan, di dalam kitab Imamat, di sana seringkali bukan hanya satu hukum yang terkandung di dalam apa yang disampaikan. Biasanya itu mencakup bagaimana perpaduan antara hukum sipil dengan moral, ritual dengan moral. Saya kasih contoh ya, Misalnya kalau kita lihat sama-sama, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Dengan jujur harus kita katakan, ini sebenarnya berkaitan dengan hukum ritual, bukan? Nah, beberapa banyak orang Kristen yang berpikir kan hukum ritual sudah tidak berlaku, makanya kita tidak perlu bawa hewan korban ke gereja. Karena itu adalah hukum ritual. Tetapi kalau kita lihat bagian ini, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, ini sebenarnya di antara 3 itu, antara sipil, antara ritual, dan juga moral, kayaknya lebih masuk ke ritual. Tapi pertanyaan saya adalah, kenapa ayat ini masih detik ini kita lakukan? Padahal ini ritual. Jadi kita lihat sama-sama bahwa yang dimaksud oleh Yesus itu bukan melakukan sama persis, tetapi esensinya apa? Nah, di dalam bagian ini, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, ini berbicara soal apa sih? Betul, ini berbicara soal ritual, bagaimana kita harus menyisihkan dari 1 hari dari 7 hari yang ada untuk kita beribadah fokus kepada Tuhan. Ternyata kalau itu bukan hanya berbicara soal ritual belaka, tetapi ini juga ada kaitan dengan moral. Nah, contoh lagi misalnya yang berikutnya. Jangan kamu pungut semua hasil panenmu, sisakan kepada orang miskin supaya orang miskin itu bisa makan juga. Lah, zaman sekarang ini kan sudah nggak ada lagi pekerjaan dengan sistem panen, kecuali di desa atau di kampung. Bapak Ibu yang mungkin bekerja sebagai seorang dosen, sebagai seorang dokter, sebagai seorang misalnya sales, pekerja asuransi, pegawai bank, guru, dan lain sebagainya. Ini bagaimana melakukan ayat ini? Nah, ayat ini ternyata kalau kita kategorikan, di dalamnya terkandung hukum sipil, tapi sekaligus hukum moral. Bagaimana kita belajar, esensinya apa dari contoh nomor 2? Esensinya adalah bagaimana kita belajar menyisihkan apa yang kita punya dan dibagikan kepada orang yang kekurangan. Itulah esensinya. Jadi pada waktu Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakannya, tetapi aku untuk menggenapinya. Yang dimaksud adalah Yesus melakukan esensi dari Taurat itu.
nanti Bapak Ibu kita akan lihat bagaimana Yesus memberikan penekanan kepada esensi itu lebih dalam di dalam ayat-ayat selanjutnya. Misalnya, Bapak Ibu, ternyata ketika kita melakukan esensinya, itu tidak membuat hukum Taurat itu menjadi lebih ringan, bahkan lebih berat. Misalnya kalau kita baca di dalam ayat-ayat selanjutnya, janganlah kamu membunuh. Tetapi ternyata yang dimaksud dalam bagian itu adalah ketika kamu benci terhadap sesamamu, maka kamu sudah dikategorikan membunuh. Saya mau tanya, lebih mudah kita tidak membunuh atau lebih mudah kita tidak membenci? Tentu jawabannya adalah lebih mudah kita tidak membunuh orang. Yesus mengatakan ketika kamu membenci, esensinya sama, kamu itu sedang membunuh orang itu. Contoh berikutnya Yesus sampaikan, janganlah kamu berzina. Lebih mudah kita tidak tidur dengan pasangan lain, atau lebih mudah kita tidak membayangkan lawan jenis kita itu lewat imajinasi kita. Mana yang lebih mudah? Tentu lebih mudah tidak tidur dengan pasangan orang lain, atau dengan pria atau wanita lain. Nah, Yesus di dalam bagian ini akan menunjukkan kepada setiap kita apa itu esensi Taurat. Yang dimana ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu salah memahami. Mereka bahkan mengubah 10 hukum Taurat, yaitu 10 Commandments itu yang Musa dapat di gunung. Itu diubah dan diterjemahkan menjadi 613 hukum. Misalnya kalau dikatakan ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Oh, mereka jabarkan Bapak Ibu. Oh, maksudnya ingat dan kuduskanlah hari Sabat itu nggak boleh kerja. Nggak boleh kerja itu definisinya apa? Oh, nggak boleh bawa barang yang lebih dari sekian, misalnya beratnya. Misalnya contoh. Nggak boleh bawa barang di atas 1 kilo. Maka itu dianggap bekerja. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya nih ya, bawa ketemu teman mau kerja, misalnya mau kerja kelompok lah, bawa laptop, begitu ya. Sama bawa beberapa buku, lebih dari 1 kilogram, itu dianggap bekerja. Oh, tidak boleh jalan lebih dari berapa ratus meter, itu misalnya. Itulah yang mereka kerjakan. Ketika mereka menerjemahkan, nggak boleh kerja itu artinya apa? Bapak Ibu bayangkan, 10 hukum saja, kita aja sudah sulit melakukannya. Mereka terjemahkan itu sampai 613. Yang dimana mereka berusaha mentaatinya. Begitu ya. Jadi Yesus menggenapi hukum Taurat itu adalah Yesus melakukan esensi dari Taurat itu. Dan kita menemukan dari sejak dia lahir sampai mati, dia sungguh taat mengikuti kehendak Bapa. Dan yang kedua, yang terakhir adalah penggenapan Taurat ini yang dimaksud adalah Yesus itu menanggung kutuk dari dosa. Kita tahu bersama-sama, setiap umat Israel yang tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan Taurat Tuhan, mereka itu terkategori sebagai orang yang berdosa. Dan untuk mereka datang menghadap kepada Tuhan, mau tidak mau jemaat atau umat membawa korban kepada imam. Imam yang menyalurkan ini sebagai perantara dengan Allah Yahweh. Dan mereka yang perantara untuk menaruh seluruh dosa umat ditimpakan kepada hewan korban itu. Dan di sanalah dipotong dan mati untuk menebus umat yang berdosa. Dan nanti giliran Tuhan mau berbicara kepada umatnya, Tuhan memakai nabi untuk berkata-kata, bukan lewat imam. Tugasnya imam membawa kurban kepada Tuhan yang benar. Nah, Yesus di dalam bagian ini ketika dia taat, dia katakan dia menggenapi hukum Taurat, maka dia juga bagian untuk menanggung kutuk dari dosa atau ketidaktaatan manusia. Nah, kita melihat bersama-sama rupanya Yesus itu bukan hanya sekedar menggenapi Taurat, tetapi dia memberikan penekanan. Sikap kita terhadap hukum Taurat menentukan bagaimana kita bisa menduduki kerajaan sorga. Di dalam bagian tersebut bukan sedang dimaksudkan oleh Yesus bahwa kamu kalau mau selamat, kamu harus berbuat baik, kamu harus taat kepada Taurat. Bukan itu poinnya. Tetapi Yesus ingin memberikan penekanan kepada orang-orang yang menyangka keliru tentang Yesus. Bahwa mereka berpikir bahwa Yesus punya sebuah motif untuk meniadakan hukum Taurat. Yesus katakan, oh enggak, saya tidak meniadakan hukum Taurat. Bahkan barang siapa yang meniadakannya, maka dia menempati tempat yang paling rendah di kerajaan surga. Tapi siapa yang mengajarkannya,
itu akan mendapatkan posisi yang tertinggi. Artinya ini sedang berbicara bukan tentang doktrin keselamatan lewat perbuatan. Bukan. Tetapi ini berbicara tentang sikap yang Yesus tekankan terhadap hukum Taurat. Itu sangat penting, di mana Yesus tidak menghilangkan, meniadakan hukum Taurat. Nah, di akhir daripada bagian ini, apa sih yang kita bisa pelajari? Yang bisa kita pelajari paling tidak yang pertama, kita menyadari, Bapak Ibu, bahwa kita manusia tidak sempurna dan kita tidak mampu taat kepada Taurat itu sempurna. 10 hukum itu semuanya tidak mudah untuk kita kerjakan. Kita berpikir, oh saya tidak punya berhala lain kok. Oh jangan salah Bapak Ibu. Seringkali kita mempunyai Allah-Allah lain di dalam hidup kita. Dan kita tidak fokus kepada Tuhan kita yang sebenarnya. Apa itu bentuk Allahnya? Bisa itu prestasi kita, bisa kekayaan kita, bisa apa yang menjadi kebanggaan kita yang menggantikan posisi Tuhan. Mungkin kita merasa bahwa di hukum-hukum tertentu saya ini kebal. Tapi tunggu dulu. Kita hebat menaati hukum tertentu dalam hukum Taurat, tetapi ketika kita melanggar satu, kita melanggar dan merusak semuanya. Itulah kata Yakobus di dalam pasal yang kedua. Engkau mentaati satu, tetapi engkau melanggar yang lain, engkau melanggar seluruhnya. Nah, kita sadar hukum Taurat itu tidak bisa kita taati secara sempurna. Dan yang kedua, kita bersyukur bahwa Tuhan kita menggenapinya. Jadi lewat kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita, maka kutuk dosa itu ditimpakan kepada Dia. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, dia yang tidak berdosa dibuatnya menjadi berdosa karena saudara dan saya. Saya rindu biarlah bagian ini boleh menguatkan kita, justru kita makin bersyukur untuk Yesus yang menjadi juru selamat bagi setiap kita. Semoga bagian ini boleh menguatkan dan menolong kita memahami firman Tuhan.